Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukmin, NPM 23170510. Saya Kisan Bansya dengan NPM 231705104. Ya, barang Saputra Simbolon dengan 317 0510 42. Saya Adiatma Suparabi, NPM 23170510004. Saya Saiful Lukianto, NPM 2317051046. Saya Salsa Nabila dengan NPM 2317051010. Saya Muhammad Zidan Rosyid, NPM 2317051044. Saya Ina Saya Febriana Sulfa Fahmi Dela. dengan NPM 2317051050. Saya Asmi Hanifa dengan NPM 2317051028. Nama Saya saya Fernando Ramadhani dengan NPM 231700510. Oke, nama saya Wisnu Arif Pangestu dengan NPM 2317051108. Saya Ina Febriana Dela dengan NPM 2317051066. Saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Saya Lutfi Harep Ferdian dengan NPM 23170511096. Saya Cahyani Risa dengan NPM 2317051032. Saya Indra Pamsar dengan NPM 317051074. Saya Bunga Tanah Pecahan dengan NPM 23170051048. Saya Rizky Ahmad Abar dengan NPM 2317051050. Saya Rehan Andi Saunaga dengan NPM 2317051058. Saya Adriana Julan Klairesta dengan nomor NPM 2317051002. Saya Tifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Oke, Saya Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Saya Gista Fatmawati dengan NPM 2357051002. Oke, jadi di sini kita akan membuat rangkaian dari Proteus dan Nephew, di mana di sini untuk melakukan pengukuran kecepatan angin dengan Proteus dan Nephew, di mana Proteus itu untuk simulasi rangkaian perangkat kerasnya dan Nephew adalah GUI untuk membuat atau menampilkan hasil dari pengukuran perangkat keras. Kelar ini. Ya, mungkin kita langsung lanjut aja ke proses pembuatan. pertama kita buka Proteus dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat kawan-kawan? Sudah. Sudah. Kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Jadi Arduino sama adapter. Kita perlu resistor juga.
Ini ada yang mau jelasin. Oke, jadi di situ udah kelihatan ada Arduino Uno, terus ada anemometer. Jadi anemometer tuh adalah sensor kecepatan angin. Jadi kita perlu buat ngukur kecepatan angin gitu ya. Jadi semakin anginnya kencang, semakin pula kecepatan baliknya itu berputar juga semakin cepat gitu. Jadi fungsinya itu buat menghasilkan sinyal analog atau digital. Jadi berdasarkan kecepatan angin simulasi. Jadi sinyal itu dikirim ke Arduino Uno-nya lewat salah satu pin input gitu. Misalnya ke pin analog A0 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Untuk resistornya itu sendiri itu berguna untuk pin dari input Arduino ini tidak floating atau mengambang saat sensor anemometer tidak aktif. Ini tetap membuat sinyal tetap stabil di Arduino Uno-nya, yaitu low, selagi tidak ada input dari anemometer tersebut. Jadi untuk ground pada rangkaian ini memiliki peran sebagai referensi tegangan, jalur arus kembali, dan untuk memastikan simulasi berjalan dengan baik. Untuk power ini berfungsi untuk pengaliran tegangan antara dari anemometer ini dan Arduino-nya. Dan untuk bisa menampilkan hasil dari terminal virtualnya itu. Alah, gua masih rangkaian kedua. Lanjut. Selanjutnya itu ada virtual terminal, di mana virtual terminal ini digunakan untuk menampilkan data yang keluar dari port serialnya dan juga untuk mengirim data ke port serial tersebut. Nah, fungsinya itu mirip dengan serial monitor yang ada di Arduino IDE. Lalu kalau kegunaan lebih detailnya itu untuk menampilkan output, mengirimkan output, lalu debugging, pengujian, pemantauan, lalu ada integrasi dengan aplikasi. Selanjutnya untuk bagian kompim. Jadi kompim di sini berfungsi sebagai simulasi virtual dari port serial DB9. Ini memungkinkan untuk pengembangan untuk mengirim dan menerima data antara microcontroller dalam simulasi Proteus dengan komputer melalui port serial. Udah sampai sini ya makanya. Nah, jangan lupa juga untuk komprimnya kita samain baud rate-nya. Berapa san baud rate-nya? 57600. Aja di Jadi di sini kan kita itu butuh Arduino. Nah, jadi apa sih fungsi dari Arduino itu? Arduino itu adalah platform elektroniknya atau open source.
dengan Arduino-nya ya. Mungkin kita ganti source. Lanjut. Jadi di sini saya membuat codingan Arduino-nya. Langkah pertamanya kalian install dulu Factcal-nya. Ini di sini udah saya install. Langsung masuk ke codingan. Ya, sama-sama. Masih loading. Lama banget ini, Cok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari codingan tersebut. Nah, pada bagian atas itu kan terdapat library yaitu Frequon. Frequon ini itu berguna untuk menghitung frekuensi input sinyal. Kemudian yang pada bagian void setup itu di serial begin itu dia untuk membuka komunikasi serial dengan kecepatan 57.600. Kemudian Frequon begin itu adalah mulai dari menghitung frekuensi yaitu setiap 1000. Kemudian pada bagian looping atau bagian perulangan itu terdapat frequent titik available itu untuk mengecek apakah data hasil hitungan frekuensi yang siap diambil. Terus yang bagian frequent titik read itu untuk membaca jumlah pulsa atau frekuensi yang terdeteksi. Kemudian serial.printCount itu untuk mencetak nilai frekuensi ke serial monitor, dan pada serial.println itu untuk menambahkan outputannya yaitu satuan km per H setelah angka. Nah, program ini itu untuk menghitung jumlah pulsa atau sinyal per detik lalu mencetak hasilnya di serial monitor. Baiklah, segitu saja untuk penjelasan codingannya. Jadi codingan ini saya save dulu. Mau nih ninggalin ini. Lalu saya upload di Google Drive. Stage. Apa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Kelihatan ya?
di sini udah hasil uploadannya tadi ya, tinggal kita download ya. Masuk. Masuk. Setelah udah di compile, kita buka Proteusnya lagi. Terus kita buka di Arduino-nya. Ini siapa yang jelasin? Lanjut ya. Lanjut aja. Itu ada. Cari. Pilih yang X-nya. Udah masuk kayak gini, kita tinggal setting ke review-nya. Oke, lanjut konfigurasi kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyetingan antara Proteus ke lab view-nya. Jadi pertama-tama itu kita setting dulu virtual seri port-nya, di mana kita buat device baru. Nanti pas gue jatah gue ngomong. Mungkin dulu. San dulu, share screen San. Oh iya. Nah, ini udah jadi rangkaiannya, di mana kita tinggal buka reviewnya, di mana sudah saya rangkai sebelumnya juga. Dan ini tampilan backend-nya, dan ini untuk front-end-nya. Jadi untuk diagram alurnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, jadi untuk di lab view-nya, rangkaian lab view-nya, pertama kita punya VISA configure serial port. Itu yang ada baud rate 57600. Nah, jadi VISA configure serial port ini gunanya untuk mengatur komunikasi dengan perangkat yang ingin dihubungkan. Nah, untuk kasus kita ini, kita mau ngehubungin lab view-nya itu dengan perangkat Arduino melalui Proteus. Nah, jadi kalau kita nggak pakai VISA configure serial port, lab view-nya itu nggak bakalan ngerti apa yang bakalan dikomunikasiin dan pakai aturan yang kayak gimana. Setelah itu kita menggunakan VISA configure serial port, jadi lab view-nya itu bisa sinkron sama alat Arduino-nya. Nah, apa aja sih yang bisa diatur di VISA configure serial port? Kalau kita klik 2 kali di VISA configure serial port itu, kita bisa ngatur ukuran baud rate-nya, terus besar data bits, stop bits, dan parity-nya. Nah, di sini kita menggunakan baud rate-nya sebesar 57.600. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya.
Oke. Selanjutnya di sini ada VisaRead, di mana pada rangkaian ini VisaRead itu membaca data string dari perangkat serial yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, yaitu Visa Configure Serial Port. Di mana untuk delay waktunya itu menunggu hingga 100 milisecond untuk membaca data masuk sesuai delay yang udah ada di rangkaian itu. Terus menghasilkan output string yang kemudian dikonversi ke format angka. Lalu angka tersebut akan menampilkan secara real time di gauge dan numerik. Serta rangkaian itu bekerja di dalam looping sehingga pembacaan data itu terus menerus sampai tombol stop itu ditekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada Visa Clear, di mana Visa Clear ini untuk membersihkan buffer serial untuk menghindari data lama yang tertinggal di buffer. Jadi cara kerja Visa Clear sendiri itu ketika dipanggil, semua data yang masih ada di buffer input dan output itu langsung dihapus. Lalu semua status error yang mungkin terjadi saat komunikasi serial langsung itu di reset. Dan perangkat atau port yang terhubung ke Visa itu, Visa Resolve itu tetap aktif, tapi dalam state kosong gitu. Jadi kalau misalnya Visa Clear ini nggak dipakai, maka resikonya itu port.com error atau tidak bisa dibuka ulang, dan datanya itu nyampur saat komunikasi ulang, dan sistemnya itu jadi tidak stabil. Oke, selanjutnya setelah rangkaian Visa Clear, selanjutnya kita lanjut ke dalam rangkaian Visa Close, yang mana Visa Close ini digunakan setelah memblok Visa Clear tersebut, di mana fungsi dari Visa Close ini adalah menutup koneksi ke dalam perangkat seperti Arduino, sensor, ataupun alat ukur yang digunakan sebelumnya yang digunakan untuk komunikasi data. Nah, setelah koneksi ini tertutup dengan Visa Close, memori akan dibebaskan dan program akan menjadi lebih rapih dan aman. Untuk selanjutnya itu ada Visa Resource Name. Di LabVIEW ini berfungsi untuk mengidentifikasi sumber daya seperti perangkat keras atau perangkat lunak yang akan digunakan dalam program LabVIEW untuk berkomunikasi dengan instrumen virtual, misalnya itu Arduino tadi yang udah dijelaskan sebelumnya. Nama ini juga digunakan untuk membedakan antara sesi driver instrumen yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada stop button. Di sini berguna untuk menghentikan while loop yang ada di rangkaian pada LabVIEW ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada gauge. Nah, ini itu adalah alat atau tampilan untuk menunjukkan nilai sensor secara real time. Nah, fungsinya sendiri itu dia untuk memantau, mengevaluasi, dan mempermudah pengambilan keputusan cepat. Contohnya di rangkaian ini dia itu untuk menampilkan angka dalam bentuk analog meter. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada find first error yang berfungsi untuk mendeteksi error pertama yang muncul dari semua komponen, seperti start, pembacaan sensor, ataupun grafik. Misalnya jika tombol start bermasalah atau data sensornya rusak, find first error ini langsung menangkap error itu dan memberitahu kita. Ini membantu mempercepat perbaikan karena kita bisa fokus langsung ke sumber masalah tanpa mencari satu persatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah komponen numerik indikator. Cukup simpel, numerik indikator ini berfungsi untuk menampilkan angka hasil dari data yang dibaca dari Arduino. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah simple error handler. Kegunaannya adalah untuk menangani dan menampilkan error yang terjadi selama eksekusi program. Ini akan mengecek apakah ada error atau tidak. Jika misalnya ditemukan error, maka akan muncul dialog yang menjelaskan error tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya adalah fractional or exponential string to number. Nah, jadi alat ini fungsinya untuk mengubah data yang dari bentuk teks menjadi angka. Ini juga diperlukan karena output dari Visarit itu berupa string, sedangkan gauge dan numeric display membutuhkan data bertipe numerik. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai alat ini, kita bisa dapat error tipe data atau tidak dapat menampilkan nilai dengan semestinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada boolean not. Di sini dia mengembalikan sinyal dari tombol stop supaya loopingnya tetap berjalan saat tombol belum ditekan. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama tombol stop ini awalnya bernilai false belum ditekan. Yang kedua, boolean not ini mengembalikan false ke true sehingga while loopnya terus berjalan. Yang ketiga, jika tombol stop ditekan, maksudnya true, maka boolean not-nya mengembalikan jadi false sehingga while loopnya berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada while loop. Jadi singkatnya while loop ini tugas utamanya adalah membaca data, kemudian mengubah angka menjadi string, kemudian ditampilkan, kemudian akan mengecek stop button dan akan diulangi terus. Baik, dari sekian banyak penjelasan, jadi fungsinya itu pertama ini bisa di running, lalu kemudian ini juga agar saling terhubung. Jadi hasilnya yaitu saat kita running dari LabVIEW, lalu kita running juga dari Proteus. Nah, dia akan menghasilkan dari anemometer tadi. Nah, outputnya berupa 40 km per jam. Nah, apabila ditambah, dia akan mengikuti dari anemometer tadi. Nah, apabila tampilan di LabVIEW-nya, dia akan seperti ini. Ini kita coba ke COM1. Stop, sudah running lagi. Nah, dia akan mengikuti dengan yang di Proteus. Jadi sekian tampilan dari LabVIEW dan Proteusnya. Untuk selanjutnya penjelasan tentang Proteus akan disampaikan oleh teman saya. Aduh, nge-lag lagi. Aduh, gimana nge-lag lagi? Gue yang nge-record lagi. Udah. Kan aku juga punya paket ya. Aneh juga loh. Nah, oke. Jadi di sini dari rangkaian kita buat itu ada Arduino, Complim, Meter dan virtual terminal ya. Di sini dari hasil anemometer itu ditangkap oleh hasil dari pin 5 tadi, terus dikirim. Di sini kan kita ngirim juga di bagian virtual terminal, terus ditangkap dikirim juga ke Complim. Nah, Complim ini gunanya sebagai penghubung antara Proteus ini atau rangkaian ini dengan LabVIEW-nya. Dimana di sini di LabVIEW itu menampilkan hasil dari pengukuran, di Proteusnya juga, maka di LabVIEW-nya juga akan menampilkan hasil dari ukuran anemometer. Dan itu aja kesimpulan dari rangkaian Proteusnya. Ya, selanjutnya silakan. Baik, untuk LabVIEW berupa anemometernya di sini. Nah, pertama dari diagram bloknya itu digunakan untuk memproseskan data kecepatan angin, di mana tiap komponennya diatur dalam loop utama untuk membaca, mengolah, dan menentukan data. Jadi diagram blok ini menggunakan berbagai visa atau paket dari LabVIEW tersebut, yang dimana saat program di running, alur kerjanya dari konfigurasi serial port
dia menginisialisasi port.com dengan parameter yang ditentukan, termasuk baud rate, lalu visa read, membaca dan dari string data port serial, dan visa clear, serta visa close bertugas membersihkan buffer dan menutup port setelah selesai. Jadi visa resource name-nya menyimpan nama sumber port, lalu stop button control boleh untuk menghentikan loop, di mana gauge-nya akan menampilkan nilai serta number-nya juga, yaitu kecepatan angin secara analog. Dan juga numerik indikatornya juga untuk kecepatan terkini secara digital. Lalu simbol error handler-nya menampilkan kesalahan eksekusi jika terjadi, di mana sebagai lingkungan pemrograman grafis mempermudah pengaturan ini dengan alarm muka, integrasi serta konektivitas instrumen yang dapat dijabarkan. Tutup. Oke, itu saja dari kelompok genap CD. Mungkin sekian dari kami. Saya mewakili kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.